Jaringan Berita Nasional. Baik, Anda masih bersama kami di Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Saya Maulana Istarto masih terus bersama Anda pendengar di edisi hari ini. Setelah saya janjikan untuk Anda bahwa setelah Warta Berita pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan segera menghadirkan dialog dari sudut istana. Tapi kami ingatkan Anda bisa bersama kami untuk menyampaikan informasi, tanggapan dan opini Anda di line telepon kami di 0213866712 dan 0213844545. Saya Maulana Istarto. Di kesempatan kali ini kita akan segera hadir dalam Dari Sudut Istana. Dari sudut istana, kita dapat mengetahui berbagai kebijakan pemerintah. Dari sudut istana, kita dapat mengetahui kiprah para menteri. Dari sudut istana, kita dapat mengetahui berbagai aktivitas dan kebiasaan presiden yang tidak banyak diekspos media. Saatnya kita ikuti dialog khusus Sudut Istana. Selamat sore dan salam jumpa dalam Dari Sudut Istana di edisi hari ini. Saya Maulana Istarto, senang sekali bisa bersama Anda dan Anda bisa bersama kami nanti di line telepon, SMS, Twitter, dan Facebook pada saatnya. Tapi hari ini kami akan sampaikan dulu topik pembahasan adalah stabilitas harga pangan dan komoditas pada saat bulan suci Ramadan dan menjelang Lebaran. Juga tentu diikuti dengan beberapa hari besar lainnya setelah itu. Bahwa negara ini tentu harus hadir untuk menjamin harga tersebut tetap stabil, masyarakat mendapatkan harga yang paling baik karena Presiden berkali-kali menyampaikan dalam rapat paripurna terbatas dengan para jajaran di kabinet untuk menjaga harga pangan agar baik untuk masyarakat. Harga daging dihimbau untuk Rp80.000, itu disampaikan oleh Presiden. Tetapi eksekutor di lapangan adalah para menteri Presiden di kabinet kerja, yaitu Menteri Perdagangan dan juga Menteri Pertanian. Nah, Menteri Perdagangan sebenarnya akan hadir juga pada kesempatan kali ini, namun beliau lagi melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI. Tetapi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman itu sudah berada di line telepon bersama saya pada kesempatan kali ini. Pak Menteri, selamat sore Pak Menteri. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maulana di studio Pak Menteri, apa kabar Pak? Baik Pak Maulana, gimana kabar? Gimana? Ini di Jakarta biasanya kalau Pak Menteri, Pak Andi ini selalu beredar ini, selalu kemana-mana untuk memantau terus. Ini di mana posisi ini? Ini baru saya selesai raker dengan Komisi 4, baru keluar. Oh, sama berarti Pak Thomas di Komisi 6, Pak Menteri di Komisi 4 itu kan? Oke, baik. Kita ngobrol lebih jauh. Saya juga di studio ini bersama dengan dari tim komunikasi Presiden juga, ada Mas Handoko juga pada sore hari ini, Pak Menteri. Selamat sore Pak Menteri. Selamat sore. Oke, terima kasih Pak Menteri. Kita ingin tahu gimana kemarin hasil rapat dengan Komisi 4, apa aja ditanyain para anggota DPR yang terhormat itu Pak Andi, Pak Menteri? Ya, ditanya dari segi produksi, kemudian fokus anggaran. Kami sampaikan bahwa Kementerian Pertanian fokus anggarannya pada komoditas strategis. Yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang, gula dengan daging. Nah, 7 ini fokus anggarannya ke sana. Jadi bukan dibagi rata anggarannya, tapi fokus pada komoditas strategis yang selama ini impor. Kemudian komoditas lain karena ada 11 seperti karet, kakao, sawit, itu dianggarkan melalui KUR. Melalui Bank BRI, BNI, dan Mandiri. Jadi dibagi 2. Kenapa? Karena pendapatan sawit mungkin per bulan petaninya dapat 3 juta per bulan. Sedangkan padi hanya Rp200.000 per orang per bulan sampai Rp400.000. Jadi ini harus ditopang dengan APBN. Jadi strategi anggarannya seperti itu, dan DPR apresiasi
setuju dengan strategi yang coba dikembangkan oleh pemerintah lewat Kementerian Pertanian. Pak Menteri, yang menarik adalah komoditas yang paling banyak disoroti orang adalah tentang komoditas daging ini, Pak Menteri. Karena Presiden menyatakan kepada publik himbauan untuk agar harga daging di level Rp80.000 per kilogram. Tapi faktanya kan laporan demi laporan datang ke kita itu harganya di atas Rp100.000. Nah itu bagaimana konfirmasi soal itu, Pak Menteri? Jadi ini masalah daging, masalah pangan. Karena ada juga yang menulis bahwa pangan gagal diturunkan harganya. Padahal pangan bukan daging saja. Ada beras sudah turun 3%. Kemudian bawang juga demikian, sudah turun 6%. Tadi laporan dari teman-teman. Kemudian cabai sudah stabil. Kemudian ayam juga sudah turun, bahkan di tingkat peternak sudah turun sampai 16.000. Awalnya 20.000. Peternak sekarang khawatir kalau turun terlalu jauh. Kemudian minyak goreng. Minyak goreng kok ikut-ikut naik. Ayam juga ikut naik. Minyak goreng kita adalah produsen terbesar dunia. Kita yang mensuplai negara lain. Dari CPO. Kok ikut-ikut naik. Yang juga ayam. Ayam juga produksi kita 252.000 ton. Kemudian kebutuhan kita 112.000 ton. Tapi ikut-ikut juga naik. Padahal surplus itu ya artinya kan? Iya, 2 kali lipat. Ya, kalau makanya. minyak goreng produksi kita 1.800.000 ton untuk kebutuhan 1 bulan, dan kebutuhan kita 450.000 ton. Artinya apa? 4 kali lipat dari stok. Tapi harganya naik. Artinya apa? Ada anomali. Ini rantai pasok harus kita benahi. Jadi fakta empirisnya demikian. Nah, kemudian daging. Dulu masih ingat 1 tahun yang lalu ada tol laut. Yang dicanang gagasan besar oleh Bapak Presiden. Betul. Yaitu tol laut. Salah satu adalah kapal ternak. Kapal pengangkut sapi waktu itu ya? Sapi dari NTT ke Jakarta. Sampai hari ini harganya tiba di Jakarta itu 85.000. Itu sapi lokal. Segar, harganya jatuhnya 80.000 di konsumen, 85.000 di konsumen. Sampai sekarang. Tapi beritanya mungkin dulu seksi, kosong 1 kali, beritanya 3 minggu. Sekarang lancar hampir 1 tahun, nggak ada beritanya kecil sekali. Baru aja diberitakan 1 minggu lalu karena kami amati 1 kali beritanya. Tiba lagi dengan selamat sapi 435 ekor di Jakarta. Cuma itu aja. Tapi beritanya dulu 1 kali kosong, itu rame itu beritanya. Ya alhamdulillah 3 minggu karena kami hitung. Nah, ini kan tidak berimbang ini pemberitaannya. Nah, kemudian itu upaya sudah selesaikan karena 85.000 artinya bisa. Dulu biayanya 1.800.000 per ekor. Sekarang 320.000 per ekor karena langsung dari NTT ke Jakarta. Artinya apa bisa? Dan orang dulu sanksi dengan perencanaan itu. Bahwa tol laut bisa menyelesaikan gagasan besar Bapak Presiden, bisa menyelesaikan persoalan rantai pasok. Dan itu bermasalah di mana-mana. Sekarang kita sudah buktikan, hanya saja sekarang ini baru 1 kapal ternak. Kami sudah memesan atas arahan Bapak Presiden, kami pesan lagi 7. Insya Allah paling lambat tahun depan sudah selesai. Jadi ini Pak Maulana, ini butuh waktu. Masyarakat kami harap himbau kepada saudaraku, sahabatku semua, bersabar karena ini butuh waktu. Ini persoalan puluhan tahun. Tidak bisa diselesaikan 1 hari, 2 hari, 1 bulan. Ini butuh waktu. Yang terpenting adalah kita sudah menunjukkan pertama niat, keberanian untuk mengambil kebijakan yang baru dan hasilnya ada, tapi belum merata ke seluruh Indonesia. Iya, tapi sudah ada salah satu bukti bahwa itu bisa. Yang kedua, Bulog sekarang kan jual 80.000. Itu 1.800. Kami beri rekomendasi 10.000 ton. Dan itu bisa. Sudah 1.800 ton. Yang ketiga, Toko Tani Indonesia bermitra para pengusaha 2 hari yang lalu sampai dengan hari ini menjual daging dengan harga 75.000. Aku tanya, apa ini sudah untung?
dengan mitra-mitra toko tani Indonesia yang dibangun oleh Kementerian Pertanian bersama Bulog dan Kementerian Perdagangan. Aku tanya, ini untung Mbak berapa? 5.000. Terima kasih. Lanjutkan. Artinya apa? Bisa sustain seperti arahan Bapak Presiden. Tapi dikatakan bahwa itu baru operasi pasar, baru berapa toko kami bangun, 400 toko sekarang di toko tani. Toko tani itu adalah memotong rantai pasok dari produsen langsung masuk toko tani. Betul. Kemudian dari kelompok tani ada 500.000 kelompok tani Indonesia untuk beras, itu langsung ke toko tani langsung konsumen. Yang dulunya 9 rantainya menjadi 3. Tapi butuh waktu, lagi-lagi butuh waktu. Nggak bisa diselesaikan 6 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi tolong bahwasanya kami sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia, pangan bukan hanya daging, yang lainnya sudah turun, stok beras kita 2 kali lipat dibanding tahun lalu pada bulan yang sama. 1 juta lebih tahun lalu. Minimal ada 7 komoditas yang tadi disampaikan di Komisi 4 DPR RI. Ada 7 komoditas. Silakan, Mas Andoko mungkin tanyakan, Mas. Iya, Pak Menteri, dengan Andoko nih Pak dari tim komunikasi Presiden. Ada satu pertanyaan, Pak. Apakah optimisme Bapak cukup tinggi ini menjelang Lebaran? Harga daging bisa mencapai seperti yang diharapkan oleh Pak Presiden, Pak? Kalau rekomendasi yang keluar 27.000 ton tiba di Indonesia, kami optimis selesai. Siap. Mungkin masih ada tempat-tempat yang sedikit. Itu kan tidak bisa sekaligus. Tapi yang perlu, kita harus dukung gagasan Bapak Presiden, karena setelah kita coba ternyata berhasil. Bisa menurunkan harga di bawah 80.000. Itu yang terpenting. Ini persoalan puluhan tahun, kan tiap tahun. Selama, maaf Pak Andoko, selama mungkin mulai SD sampai hari ini kan selalu terjadi. Betul sekali. Ini yang terpenting, memulai sesuatu yang baik untuk Republik ini. Jangan kita rame-rame ada ide gagasan besar, kita rame-rame menghajarnya. Betul. Yang terpenting kita memulai, karena aku tanya balik, apa pernah ada Ramadan tidak ada fluktuasi harga? Ini kita bergerak cepat, 7 sudah turun. 1 tapi dikatakan gagal karena daging pun sudah ada bukti di lapangan. 1 tahun kapal ternak sudah jalan, tol laut gagasan Bapak Presiden sudah berjalan lancar, beritanya yang sepi. Tapi dulu kosong satu kali kosong. Dan kami ditelepon, kami berada di Jerman waktu itu. Ini ributnya alhamdulillah 3 minggu. Sekarang lancar hampir 1 tahun, sepi-sepi beritanya. Pernah ada beritanya minggu lalu 1 kali. Sapi tiba 430 dan harganya, Pak Andoko, harganya 85.000. 85.000 ya. Yang penting Pak Menteri tetap optimis, Pak ya. Harus optimis. Negara ini merdeka karena dengan optimisme. Tapi gini Pak Menteri, info yang mengatakan bahwa yang didorong sebenarnya Pak Presiden sebenarnya dengan maksud itu sebenarnya ingin mendorong bahwa produksi ternak dalam negeri itu seharusnya jauh lebih besar dibandingkan kita harus impor dari luar negeri. Strateginya itu bagaimana Pak Menteri untuk meningkatkan produksi? Strategi Kementerian Pertanian. 1, strateginya adalah ada namanya, ini jangka panjang ya. Ada namanya IB, inseminasi buatan. IB itu induknya adalah, itu kami dulu awal kami masuk jadi menjadi menteri, itu IB semen beku ini kita ekspor ke Jepang, ke Eropa, ke Amerika, kita ekspor karena kita punya stok 8 juta. Tapi setelah jadi sapi diimpor kembali. Ini kan ironis sekali. Begitu kami masuk langsung kebijakan gratis untuk semen beku 3,8 juta. Tahun ini 5 juta. Gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia semen beku. Nah, ini induknya adalah sapi lokal, tetapi karena semen beku ini dari Onggol, kemudian Brahman, Limusin, anaknya nanti Limusin, sekarang sudah Jawa Timur sudah berkembang, kemudian NTB, NTT, Sulsel sudah berkembang. Kemudian ada juga di Sumatera. Jadi kalau kita bandingkan, ini bertani dengan cerdas. Kalau kita bandingkan dulu, kalau sapi lokal umurnya 3 tahun, harganya 7 juta. 8 juta, 10 juta. Tapi kalau sapi Brahman, itu umur 2 tahun, harganya 30 juta, 25 juta, 30 juta. Itu di NTB. Dan juga Jawa Timur sudah berkembang pesat di inseminasi buatan. Nah, ini kita kembangkan untuk jangka panjang.
Jadi 1:3 kan, Ya. 3 sapi lokal, 1 sapi Brahman. Oke. Nah cukup kita dengan IB, itu jangka panjang. Kemudian berikutnya ada regulasi. Indukan, kita impor indukan. Halo Pak Menteri. Hmm? Agak putus-putus Pak. Oke, baik, kita sambung kembali aja Pak Menteri Andi Amran Sulaiman. Baik, kita sambung kembali karena agak putus-putus. Dan kami juga sedang menghubungi Sekjen dari Kementerian Perdagangan, Ibu Sri. Nanti kita akan coba untuk menanyakan langsung, karena pertanian perdagangan itu harusnya saling sinergi nih ketika kita bicara soal harga komoditas. Tapi Mas Andogo, ini menarik ya Mas, kalau kita bicara soal harga ya, memang saya nggak tahu apakah bisa dikatakan visi atau mimpi sebenarnya ketika Presiden menyatakan kali ini kita akan jungkir balikan harga nih. Pada saat Lebaran kita bikin harga murah, karena puluhan tahun harga pasti mahal, fluktuasi pasti mahal menjelang Lebaran. Betul. Itu saya nggak tahu apa yang coba dikomunikasikan Presiden sebenarnya dengan ungkapan seperti itu. Ya, memang tidak biasa seorang presiden menyebut angka. Tapi presiden kita ini kan memang bukan presiden biasa. Iya, betul. Jadi Bapak Presiden punya keinginan yang sangat kuat bahwa Lebaran ini para masyarakat dengan penghasilan yang rendah itu juga bisa menikmati daging. Lebih banyak masyarakat yang bisa menikmati daging. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau presiden itu tegas menyebut angka. Kalau cuma presiden bilang harga harus stabil, tidak ada angka. Nah, dengan angka ini pembantu presiden, Pak Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian dan lain-lain itu berbahu-membahu untuk mewujudkan, boleh dibilang mimpi atau visi presiden untuk bisa masyarakat lebih banyak mengkonsumsi daging. Oke, baik, Pak Andi sudah tersambung kembali. Halo Pak Andi. Halo. Waalaikumsalam. Baik Pak Andi, tapi ini menarik Pak Andi. Tadi upaya dilakukan oleh Pak Andi, strategi untuk khususnya daging itu bisa ditingkatkan dari sapi lokal dan sebagainya. Tapi saya ingin konfirmasi langsung soal ini. Kabarnya keran impor akan dibuka lebih luas, tidak hanya kepada BUMN, tapi pihak manapun bisa melakukan impor. Apa itu sejalan dengan upaya untuk meningkatkan produksi sapi lokal untuk kita konsumsi dengan harga yang jauh lebih bagus, kualitas yang jauh lebih hebat, Pak Menteri? Jadi begini, kita membuka, jadi bukan bahwa dibuka lepas begitu saja. Kita tetap kontrol, tapi kita membuka kepada swasta, kepada siapa saja, dengan catatan kita kontrol, sehingga berada pada harga yang bisa menyenangkan konsumen. Kemudian petani juga tidak rugi, peternak juga tidak rugi. Sama dengan jagung. Jagung sekarang nggak berteriak lagi karena ada Perpres, begitu Bapak Presiden mengeluarkan peraturan Presiden bahwa harga jagung petani dibeli 2.700, sehingga tidak ada lagi berteriak. Kenapa? Petani tidak rugi, tanam terus. Hasilnya sampai hari ini impor turun 45%, itu sesuai BPS. Ya. Jadi sama dengan daging kita jaga peternaknya, pengusahanya untung, konsumennya tersenyum. Jadi bukan serta-merta bahwa kita lepas begitu saja. Pemerintah harus mengontrol. Ya. Tapi ada yang terpenting kami sampaikan. Apa itu Pak Menteri? Kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan kita perdebatkan dagingnya. Harusnya kita swasembada protein. Iya kan? Ya. Ini kan tubuh ini butuh protein dari daging. Ya. Butuh protein dari daging ayam bisa, daging domba bisa, kambing bisa, daging ikan bisa. Nah, kami hitungkan kalau daging domba, daging kambing itu proteinnya 27%, ayam 24%, kemudian daging sapi 22%, ikan 17%. Nah, mari kita mengkonsumsi yang sehat. Daging kita konsumsi, ikan kita melimpah. Kita konsumsi itu kan sehat. Oke. Pak Menteri, apakah tetap akan dilakukan operasi pasar, Pak Menteri? Oh, tetap. Tetap Pak Menteri. Jadi, ya. Strategi itu ya. Solusi jangka pendek adalah operasi besar-besaran. Kami ketemu carupopan seperti ayam, sekarang sudah turun. Ya. Minyak goreng, kami sudah ketemu langsung dengan ownernya dan direkturnya. Alhamdulillah minyak goreng turun seluruh Indonesia 5,5% mulai tanggal 1. Mulai tanggal 1 Juni? Ya, 5,5%. 5,5%. Oke. Jadi semua teman-teman stakeholders ikut membantu. Ini gimana? Ini ada juga sorotan soal kadang-kadang visi Menteri Pertanian itu beda dengan strategi Menteri Perdagangan. Kalau Menteri Pertanian akan lihat data yang terkumpul sebagai acuan,
Sedangkan Menteri Perdagangan melihat harga sebagai patokan yang nyata terhadap pasokan. Nah, itu sekarang gimana? Itu menarik. Jadi Menteri Pertanian melihat dari sudut pandang produksi dan harus menjaga petani. Karena petani menjadi kekuatan kita untuk kedaulatan pangan. Kemudian Menteri Perdagangan melihat dari sisi harga. Untuk menjaga inflasi, menjaga kota, menjaga konsumen. Nah, gabungan antara Menteri Perdagangan dengan Menteri Pertanian itulah merah putih, itulah kekuatan Republik ini. Karena ada sudut pandang berbeda, makanya sinergi sangat penting. Dan bentuk sinerginya itu sama-sama mengeluarkan pendapat, kalaupun ada perbedaan dan perbedaan itu rahmat, tapi perbedaannya itu kalau disatukan ini menjadi kekuatan kita. Kami selalu rapat bersama. Gimana kali ini strategi depan kami rapat bersama lagi. Strategi bersama ini kan nanti sama-sama keluar dari gedung DPR, satu dari Komisi 4, satu dari Komisi 6. Kira-kira strategi bersama yang akan dilakukan Pak Menteri agar sekali lagi kebijakan ini sustain gitu ya. Kebijakan ini bisa bertahan sampai akhir tahun. Banyak hari besar nih Pak Menteri. Gimana Pak? Halo, Pak Andi. Wah, ini terputus ini. Nanti kita akan coba sambung kembali dengan Pak Andi Amran Sulaiman karena kita masih ingin tahu banyak tentang bagaimana strategi pemerintah, karena Pak Menteri Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian dan Pak Menteri Lembong yang pasti paling tahu masalah ini ya Mas Handoko ya. Tapi menarik yang sampaikan bahwa strategi itu dilakukan, tapi sebenarnya visi Presiden tadi dengan menyebut angka dan sebagainya ketika ingin menyampaikan ini kepada masyarakat bahwa pemerintah kali ini ingin betul-betul hadir dan hasilnya real. Tapi kita tahu Indonesia namanya perdagangan dimanapun kan Indonesia lah itu akan berhadapan dengan yang namanya pemain lah. Saya nggak bisa katakan mafia hari ini apakah mafia masih ada, tapi kartel apa itu masih ada. Tapi itu yang dari Pak Presiden. Bagaimana Pak Presiden menyikapi masalah-masalah yang ada di pasar di fakta lapangan? Iya, jadi yang saya ketahui Pak Presiden mendapatkan masukan secara menyeluruh dan multifaktor masalahnya, bukan hanya faktor kartel, bukan hanya faktor supply and demand, tapi multifaktor. Intinya supply and demand itu. Nah, salah satu faktor yang diketahui oleh Pak Presiden adalah tata niaga ini masih jauh dari sempurna. Jadi itu yang akan diharapkan bisa diangkat, reformasi tata niaga secara besar, bukan hanya quick fix atau sesaat gitu, sesaat turun, habis itu balik lagi tahun depan heboh lagi. Pak Presiden ingin yang reformasi total di tata niaga. Apa cara Pak Presiden untuk kabarnya kan dari 9 rantai dagang Pak Presiden ingin pangkas misalnya jadi 3 atau jadi 2 sehingga harga yang dinikmati itu benar-benar harga yang fair di Indonesia. Itu apa cara Presiden untuk mewujudkan itu? Salah satunya adalah sesuai dengan visi yang besar, yaitu menuju ekonomi industrialisasi. Kalau Pak Andi sudah sampaikan setelah dari Komisi 4 ngapain, ini setelah dari Komisi 6 ngapain, kita ingin tahu saudara, tapi kita dengarkan dulu cerita dari Soekardi Rinake. Catatan kecil di balik belusukan. Sabtu tanggal 31 Oktober 2015. Aduh, saya dakdikduk betul melihat Menteri PMK Puan Maharani berjalan cepat mengejar Presiden Jokowi, mengejar Menko Polhukam Luhut Panjaitan dan Menteri PU Pak Basuki. Mereka sudah sampai di tengah lahan hutan yang terbakar di Pulang Pisau Palangkaraya. Saya benar-benar khawatir kalau Bu Menko terpeleset, karena jalan setapak itu memang tidak rata, penuh kayu yang terbakar. Alhamdulillah, Bu Menko aman akhirnya. Kembali dari tengah lahan terbakar itu, Presiden diserbu para buruh penggali embung, penggali tanah sekat. Mereka ingin salaman dengan Presiden. Seperti biasa, Pak Jokowi melayani dengan senyum dan sabar. Salah satu dari mereka tiba-tiba berlari mendekati saya, menunjukkan tangan kanannya, dan dengan wajah sumringah berkata dalam bahasa Jawa, "Pak, kulo salaman Pak Jokowi. Saestu salaman. Wah, berkah." Tiba-tiba teman orang itu berkata, "Run, tanganmu ojo mbok cuci." Sambil jalan bergegas, entah namanya Sirun atau Kirun itu berteriak, "Iyo." Saya hanya geleng-geleng kepala sambil tersenyum.
sing gelem tak dongengi. Sukardi Renakit. Anda masih bersama kami di Sudut Istana. Dari Sudut Istana kita kembali tersama dengan Pak Menteri Pertanian, Pak Andi Amran Sulaiman, dan saya masih bersama dengan Mas Andoko Darta, tim komunikasi Presiden di kesempatan kali ini. Pak Menteri. Halo Pak Menteri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kalau ngobrol sama Pak Menteri itu nggak capek saya betulan. Enak ngobrol sama Pak Menteri itu. Semangat masalahnya. Menterinya semangat, artinya bahwa apa yang dihadirkan juga pasti semangat dan optimis. Pak Menteri tadi sampaikan ada operasi pasar besar-besaran Pak Menteri. Itu artinya volumenya yang besar atau tempatnya yang tersebar sangat luas Pak Menteri? Kalau ayam minyak besar-besaran langsung harga turun seluruh Indonesia 5,5%. Itu otomatis karena dari pabrik. Ayam justru ini ayam berbalik. Kenapa? Harga di tingkat produsen peternak kecil itu turun sampai 16.000. Ini mengkhawatirkan. Sehingga tadi ketua pinsarnya menelpon, Pak Menteri tolong dikurangi volume dan jumlah wilayah operasi besar-besaran untuk ayam. Jadi volume dan jumlah wilayah. Memang khusus untuk daging ini butuh waktu. Ini itu nunggu waktu banyak. Supaya impornya selesai semua atau gimana Pak Menteri? Kita tunggu ini yang 27.000 mudah-mudahan bisa masuk. Bisa masuk ya? Dalam waktu cepat. Jadi kuota impornya itu 27.000 ya Pak Menteri ya? Ya 27.000 itu setara 135.000 ekor. 135.000 ekor itu impor kuotanya. Nah, kita ingin tahu nih karena memang semua strategi sudah dilakukan oleh pemerintah. Tadi disampaikan juga sinergi dengan Kementerian Pertanian juga diharapkan juga akan baik gitu ya. Saya nggak tahu nih, kan kalau kita tahu di media ini permukaan aja Pak Menteri. Pak Jokowi nyampaikan di sidang paripurna rapat kabinet dengan kabinet kerja dan sebagainya. Tapi ada nggak hal khusus yang personal, pribadi yang disampaikan Pak Presiden kepada Pak Menteri, khususnya untuk stabilitas harga ini Pak Menteri? Hal khusus beliau mengatakan bahwa sinergi bersama-sama Menteri BUMN, Perdagangan, Pertanian, gandengan tangan turunkan harga, stabilkan harga. Itu perintah Pak Jokowi dan itu hasilnya ada. Kenapa 7 komoditas lainnya turun? Hanya saja sekarang daging masih sementara berproses. Apa yang bisa disampaikan di akhir ini kepada pemerintah untuk jaminan harga komoditas? Karena kita harus fair melihat bahwa komoditas itu tidak hanya daging, tapi ada komoditas lainnya. Apa yang bisa disampaikan kepada publik dari pemerintah untuk jaminan selama puasa dan lebaran ini, Pak Menteri? Jadi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, yang pertama, stok cukup. Stok aman, seluruh komoditas strategis pangan kita cukup. Apakah ada seperti daging kita tambah dengan impor, kemudian yang lainnya kita produksi dalam negeri, gula impor dua komoditas itu. Kita impor khusus untuk komoditas yang strategis. Tapi yang terpenting kami sampaikan bahwa stok kita aman dan cukup. Siap. Pak Menteri kapan lagi nangkap mereka yang nakal Pak Menteri? Kemarin sama Pak Tito Karnavian nangkap tuh. Wah, itu senang kita. Berikanlah ke penegak hukum. Kita bagi domainnya produksi adalah pertanian. Enggak apa-apa. Kayak Pak Menteri mereka lapor, Pak Tito datang kan gitu kan. Kan gitu. Sekarang Pak Mugiarto juga datang. Kangen kita Pak Menteri yang berani kayak gini yang bisa nangkep mereka yang nakal-nakal ini kan Pak Menteri. Kapan itu? Pokoknya mengkhianati orang kecil, mengkhianati petani itu harus ditindak tegas. Siap. Baik Pak Menteri, terima kasih banyak Pak. Sudah bersama kami di Pro 3 RRI. Selamat sore Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Waalaikumsalam. Demikian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Republik Indonesia. Mas Andoko, ini Pak Menteri sudah menyampaikan hal banyak sekali sebenarnya. Ini Nah ini menjadi, ini pas sekali nih kita nih. Pak Andi Amran turun, Pak Thomas Lembong, Pak Menteri Perdagangan sudah hadir di line telepon. Pak Menteri Perdagangan, selamat sore Pak Menteri. Oh belum ya? Oke, nanti kita coba sambung ya dengan Pak Thomas Lembong ya. Ini menarik nih kalau kita bisa dapat dua-duanya nih. Hari baik hari ini. Hari baik nih betul ya. Memang kalau Ramadan tuh berkahnya luar biasa itu. Nah, sebenarnya gini, ini kan yang disampaikan oleh Pak Andi tadi adalah ketika baik prestasinya, nggak ada berita nih. Tapi ketika nggak ada barang, beritanya luar biasa. Nah ini bagaimana Presiden itu sebenarnya ingin mengkomunikasikan ini agar sekali lagi visinya nggak dipotong 80.000, padahal komoditas lainnya yang diturunkan juga. Ini strategi komunikasi Presiden gimana ini?
Iya, kita semampu kita menyampaikan informasi-informasi harga yang apa adanya. Kalau memang turun ya dibilang turun, kalau memang belum ya dibilang belum. Tapi ya memang karena ini sesuatu yang tidak biasa. Presiden melakukan hal yang kalau beliau biasa sebut tuh ingin melakukan perombakan yang kreatif. Ini adalah salah satu contohnya. Dia menyebut angka sehingga semuanya heboh, termasuk mereka-mereka yang juga melihat bahwa ini ada kesempatan ini untuk menyerang presiden misalnya. Nah itu. Jadi, ini juga ngundang para haters presiden juga ya? Itu pasti mengundang. Oke, kita sama Pak Menteri Perdagangan Pak Thomas Lembong. Pak Menteri, selamat sore Pak Menteri. Selamat sore. Selamat sore, Maulana di studio bersama tim komunikasi presiden dan ada Mas Andoko juga. Selamat sore Pak Menteri, senang sekali. Maaf sekali saya terlambat. Enggak apa-apa, kita sudah dapat fotonya. Terlambatnya alasan diterima karena sedang RDP dengan Komisi 6. Terima kasih. Gimana hasilnya kemarin tadi RDP-nya Pak Menteri? Saya kira sangat konstruktif diskusinya. Jadi ini topik pembicaraannya adalah penghematan anggaran ya, untuk APBNP 2016 dan saya kira ya penghematan harus dilakukan. Tentunya banyak pilihan-pilihan yang sulit. Iya. Tapi saya kira dengan banyak masukan yang sangat berguna dari anggota-anggota Dewan juga kami bisa mengoptimalkan sejauh mungkin. Ya, kalau anggaran bolehlah dihemat Pak Menteri, tapi kalau harga tolong dimurahkan kan gitu kalau masyarakat kan. Siap. Oke, itu gimana? Strateginya gimana untuk menjamin harga tetap murah? Karena presiden kali ini agak luar biasa karena ini perubahan kreatif karena baru pertama kali presiden itu nggak ngomong tolong stabilkan harga dong, nggak gitu. Tapi tolong harga daging sapi 80.000 dong. Nah gitu loh. Itu gimana Pak Menteri? Nggak bikin panas para menteri nih. Waduh, presiden sebut harga nih kan. Susah juga nih kan gitu. Gimana Pak Menteri? Kalau saya pribadi sih sangat menghargai inisiatif Pak Presiden. Ya kan, yang ngomong sangat konkret. Dan memang saya kira saya setuju bahwa kita sudah terlalu terbiasa. Ya kan, setelah Pak Presiden itu terjebak dengan rutinitas. Dan kok nggak pernah bisa apa alasannya dan kita harus bisa. Ya kan, cepat atau lambat suatu saat kan kita harus bisa menandingi negara-negara tetangga misalnya di mana harga daging kelihatannya lebih murah daripada kita. Sehingga akses daging untuk masyarakat itu lebih besar dengan harga yang bisa terjangkau. Mungkin Mas Andoko yang tanyakan Mas, silakan. Iya Pak Menteri dengan Andoko nih. Tadi Pak Menteri Amran mengatakan untuk jangka pendek ini agar ada hasil yang sangat nyata dirasakan oleh masyarakat adalah operasi pasar besar-besaran. Apakah ini juga disinergikan dengan Pak Menteri dan bagaimana rencana ke depan Pak? Ya, memang yang cukup menggembirakan saat ini adalah koordinasi antar kementerian jauh membaik. Ya. Ya, jadi penting sekali itu ya. Dalam beberapa minggu terakhir ini dengan tekanan yang luar biasa dari Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden, akhirnya kementerian-kementerian bisa bersinergi dan bisa lebih berkoordinasi. Bukan main. Ini menteri yang jujur nih. Terus sekali menteri ngomong ada tekanan presiden sama wakil presiden. kayak wartawan ditekan pemret. Dan gimana tuh kalau ditekan presiden? Apa? Kita kan nggak tahu nih kalau perbincangan antara presiden dengan menterinya. Kalau kita lihat kan apa terbatas itu kan umum aja Pak Menteri. Apa sih ucapan yang mungkin ini jadi pecutan luar biasa nih bagi Pak Thomas Lembong dari presiden atau wakil presiden? Ya yang saya bisa berbagi himbauan Pak Presiden bagi saya biasanya sangat mengharukan Pak. Karena beliau mengingatkan terus ya kan, coba lihat anak kecil yang ini, orang muda yang ini, ya kan, kalangan yang kurang berada yang ini, ya kan, coba masyarakat bawah itu kalau harga daging melonjak, ya mereka ya harus mengurangi konsumsi bakso atau protein lain. Ya kan, dan itu bisa berdampak kepada kesehatan secara struktural. Ya kalau udah ngomong begitu, waduh, udah berat kalau udah ngomong suruh ya memang betul. Gitu ya. Itulah kebenaran. Ya kan, jadi
memang kami baik menteri-menteri maupun bawahan-bawahan kami harus mengesampingkan ego-ego kita masing-masing. Betul. Ya kan. Jadi saya kira itu satu perkembangan yang menggembirakan. Tentunya masih belum optimal, tapi saya kira sudah terobosan yang cukup positif. Terakhir bagi Mas Handoko, silakan Mas. Iya Pak Menteri, ini data yang saya ada, harga daging rata-rata di Jakarta masih sekitar 115. Seberapa optimis Pak Menteri menjelang Lebaran ini harga itu bisa menukik turun Pak? Begini, saya kira yang bisa saya sampaikan adalah bahwa kami pemerintah akan all out. Ya kan, dan sudah banyak kekakuan atau hal kendala-kendala sudah kita hilangkan. Ya, misalnya dulu pernah dibikin suatu kebijakan bahwa impor daging sapi itu hanya boleh lewat BUMN. Ya kan, hanya 3 dan bahkan hanya 2 BUMN. Nah itu kan penyempitan saluran impor yang luar biasa. Sekarang diperluas ya Pak. Sekarang diperluas sehingga swasta pun boleh. Ya kan, penugasan kepada BUMN tetap terus. BUMN juga harus bergerak, harus giat, ya kan, harus dorong sekeras-kerasnya. Tapi di samping itu ditambah lagi dengan upaya beberapa pelaku swasta. Ada opini kritis itu soal itu Pak Menteri ya. Opini kritisnya adalah ketika membuka keran impor besar, BUMN itu disuruh untuk impor, tetapi juga melibatkan pihak lainnya. Maka ada pertanyaan, terus pemerintah ini komitmen untuk menjaga dan meningkatkan serta menggunakan produksi lokal sebagai komoditas utama untuk dinikmati oleh masyarakat dengan harga yang sangat fair, itu gimana Pak Menteri? Saya kira begini, menurut informasi yang kami bisa peroleh dari kebanyakan daerah, dengan harga tinggi di mana-mana, itu peternak lokal dengan mudah bisa menjual barangnya. Jadi saya tidak melihat bahwa ada kesulitan untuk industri lokal bisa mengobrol produksinya dengan harga yang menarik. Malah yang kami khawatirkan adalah kebalikannya Pak. Yaitu kalau misalnya harga daging sapi melonjak, itu sapi indukan pun juga dibantai. Karena itu kan tragis sekali. Betul. Karena sapi indukan itu kan pabrik. Betul. Pabrik daging sebetulnya. Jadi kami mengkhawatirkan bahwa lonjakan harga yang terlalu luar biasa itu bisa mengakibatkan kerusakan struktural kepada industri ternak sapi di Indonesia. Karena indukan pun ikut dibantai sekalian. Ini artinya gini nih. Masalah internal soal koordinasi dan frame, masalahnya selesai sore ini. Tadi Pak Andi Amran menyampaikan hal yang sama dengan Pak Lembong. Berarti karena biasanya itu terus masalahnya kan gitu. Masalahnya nggak sama frame-nya biasanya gitu, biasanya. Sekarang kan extraordinary, luar biasa. Jadi syukur sudah semakin sinkron dan semakin sinergistis di dalam kabinet antara kementerian yang terkait. Kan? Saya kira sudah lebih sinergistis antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN. Tentunya kita juga harapkan itu berkelanjutan ke depan. Sedikit nih Pak. Pagi, gimana Pak? Gimana? Pagi tadi gimana? Presiden marah enggak? Tadi pagi Pak Presiden, Pak Wakil Presiden juga menghimbau kepada kami, mohon antisipatif ke depan. Jadi misalnya musim puncak yang berikutnya kan akhir tahun. Liburan akhir tahun. Jadi jangan lagi perencanaan last minute. Harus sudah disiapkan dari jauh hari. Betul. Dan jangan lagi terjebak polemik-polemik yang membuang-buang waktu. Tapi tolong dari awal sudah ada sinergitas dan perencanaan dari jauh hari dan persiapan dari jauh hari. Jadi kita harus antisipatif, proaktif, preventif. Jangan udah detik-detik terakhir panikan, kemudian reaktif. Tantangan eksternal, sebentar Mas Handoko. Tantangan eksternal soal cuaca itu gimana? El Nino itu Pak. Nah, ini juga. Walaupun saya sebut ini kadang ada suka komplain anggota Komisi 1. El Nino dari Gerindra itu suka komplain dia. Salahin terus katanya kan itu. Silakan Pak Menteri. Betul. Jadi
memang betul sekali. Ya, kita kan sudah tahu bahwa tahun lalu itu kekeringan akibat El Nino. Dan akan disusul tahun ini dengan musim yang sangat basah. Ya, hujan yang berlebihan, yaitu La Nina. Ya. Nah, itu makanya tadi pagi di istana kami bicarakan nanti kan panen gadu ya, untuk beras dan gabah. Di kira-kira Agustus September, persiapan apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Itu contoh antisipatif dan juga ikut menghitung dampak dari hal-hal seperti El Nino dan La Nina. Baik. Nah, kedua begini, tantangan global. Ya, misalnya sekarang kita bicara soal gula. Ya, gula juga sayang sekali mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan di hampir semua daerah. Tapi memang data kami menunjukkan bahwa di seluruh dunia gula lagi melonjak harganya. Jadi dalam 4-5 bulan terakhir ini kenaikan harga gula dari Brazil sampai Australia sampai India cukup tajam. Ya, dan tentunya Indonesia tidak bisa lepas dari tren-tren global. Pasti. Baik, kita terima kasih sekali dengan Pak Menteri yang sudah bersama kita pada sore hari ini, menyempatkan waktunya. Kami tahu mungkin capek bersama Komisi 6 tadi, karena harus mikir mana yang harus dipotong anggarannya ya gitu ya. Kami sangat menghargai masukan-masukan dari anggota DPR. Saya kira sangat konstruktif dan sangat berguna. Baik. Terima kasih Pak Menteri sudah bersama kami di Pro 3 hari. Terima kasih banyak. Selamat sore Pak Menteri. Baik. Demikian Pak Menteri Perdagangan Republik Indonesia Pak Thomas Lembong. Wah, ini hari baik nih Mas Andoko ya. Kita dapat dua-duanya, Pak Menteri Pertanian sama Pak Menteri Perdagangan. Namun lebih baik lagi karena kita harus buka puasa. Kita akan ikuti azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah kita ikuti dialog Sudut Istana.